Hikmah mengkonsumsi binatang halal dan akibat mengkonsumsi binatang yang haram. Jadi dari setiap perkara yang dihalalkan itu di situ pasti mengandung hikmah, ya, mengandung nilai-nilai yang baik dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, dari hal-hal yang diharamkan, dari mengkonsumsi makanan, minuman ataupun apapun itu, di situ juga pasti ada hikmahnya. Ada hal-hal yang perlu kita ambil atau kita perhatikan dari itu semua, ya. Makanya kita sebagai umat muslim ya diperintahkan hanya untuk sami'na wa ata'na. Apa? Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Kalau Allah menghalalkan, silakan kerjakan, ya boleh. Kalau Allah mengharamkan, kita jauhi. Pasti di situ ada hikmah tersendiri, ya, yang akan Allah berikan kepada kita. Nah ini ada hukum sebab dan akibat. Apabila kita membiasakan untuk berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, ya. Dan juga sebaliknya, apabila kita berbuat dalam hal yang tidak baik, maka keburukan pula lah yang akan kita terima. Ini merupakan hukum sebab dan akibat. Ya, walaupun di sisi Allah ini tidak ada yang namanya sebab dan akibat, karena Allah Subhanahu wa taala ada zat yang maha kuasa. Kun fayakun, kun faya. Kalau Allah menghendaki jadi. Tidak perlu ada sebab, tidak perlu ada akibat. Tetapi kebiasaan, ya, yang ada di alam raya ini, di muka bumi ini, kebiasaan pada umumnya ada sebab dan ada akibat. Tapi kalau di mata Allah, di sisi Allah itu tidak harus ada sebab dan ada akibat. Contohnya seperti Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan tanpa bapak, ya, tidak ada proses pernikahan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tapi Allah ciptakan Nabi Isa tanpa adanya bapak. Begitu juga penciptaan Nabi Adam, bahkan lebih dahsyat lagi, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nah, ini tidak ada sebab dan akibat, ya. Begitu juga dalam hal membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal akan membawa hikmah atau manfaat bagi diri kita. Sebaliknya, apabila kita sering mengkonsumsi makanan yang haram, maka mendapatkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Tentunya kita berdosa juga karena melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi, ya. Itu diantara daripada hikmah yang ada. Kemudian hikmah mengkonsumsi binatang yang halal yang kita ada perhatikan, ya. Adapun membiasakan mengkonsumsi binatang dari jenis yang halal, hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, ya, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Yang pertama untuk menguatkan, ya, mempertebal dari keimanan dan ketakwaan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada hal-hal yang dihalalkan dan juga ada hal-hal yang diharamkan. Yang namanya orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Banyak hal-hal gaib, ya, seperti adanya siksa kubur, siksa neraka, adanya surga, adanya neraka. Itu gaib, apa? Tidak nampak. Tapi kita sebagai orang beriman meyakini itu semua, ya. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Merupakan bukti rasa syukur kita, ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita memakan hal-hal yang dihalalkan, ya. Dengan cara seperti itu, ini merupakan bukti salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya, ya. Ditambah lebih banyaklah lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya juga dapat memelihara jasmani dan rohani kita dengan baik, karena kita membiasakan mengkonsumsi yang halal dan meninggalkan yang haram. Memelihara jasmani dan rohani, ya. Yang namanya jasad kita nih, ya perlu asupan, ya perlu minuman. Maka usahakan asupan dan minuman yang masuk ke dalam diri kita ini adalah dari hal-hal yang dihalalkan. Jangan sampai daging kita dibentuk dari makanan yang haram, cairan yang ada dalam diri kita dari barang yang haram. Nanti jasmani kita akan mudah sakit, akan malas beribadah, ya, akan malas untuk diajak taat kepada Allah, akan rusak mental kita, akan rusak jasad kita karena mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Dan juga selanjutnya dengan memakan daging atau hewan yang halal, zat protein yang terkandung dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Ya, kemudian sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, maukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan binatang yang halal dan menghindari yang haram. Ini untuk menguji kita, taat nggak kita, tunduk nggak kita sama perintah Allah, ya. Mau nggak kita dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang yang akan diuji dan dia bersabar, dia akan mendapatkan jaminan masuk surga. Basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian akibat atau dampak negatif mengkonsumsi binatang yang haram. Ya, adapun seseorang yang terbiasa mengkonsumsi binatang yang haram, ya, yang haram dimakan, maka akan berdampak atau berakibat sebagai berikut. Ya, yang pertama, ya, akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Ya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Nih, ya, ada satu cerita, ada seorang bajunya lusuh, ya, rambutnya kroek-kroek, ya, pakaiannya compang-camping, badannya kurus hitam, ya, musafir, berdoa di bawah Ka'bah, ya, ketika sambil menangis berdoa di bawah Ka'bah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, orang tersebut doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pas sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa doanya tidak diterima? Kata Rasulullah, bagaimana mau diterima? Pakaiannya dari barang-barang haram, makanannya dari barang-barang haram, minumannya dari hal-hal yang diharamkan, dari boleh mencuri. Allah tidak akan menerima, ya, bagi orang yang mengkonsumsi barang-barang yang haram. Doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya tidak akan dikabul, jauh dari rahmat Allah. Hidupnya akan gelisah, galau terus, ya, gak pernah bahagia, ya, penyakitan terus, mendorong untuk melakukan perbuatan buruk dan negatif diantaranya. Pengennya melakukan maksiat, pengennya melakukan keburukan, pengen melakukan kemaksiatan tuh kalau dagingnya, ya, dari, ya, asupan barang-barang haram, dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit akibat terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Nah, ini harus kita pahami, ya, dari hikmah kenapa Allah menghalalkan dari hewan yang boleh untuk dimakan, dan juga kenapa Allah mengharamkan dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Di situ ada hikmah tersendiri yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, sehingga kita bisa berhati-hati di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa selamat di dunia
maupun selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin.